Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 26. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan akan perdengarkan bagi kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat paham bahwa setelah ia menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan menjalani penderitaan sampai berada di kayu salib, murid-muridnya akan gelisah dan kehilangan tempat berpegang. Saat ia masih bersama-sama dengan para muridnya, para murid bisa mencari dia untuk meminta pertolongan atas masalah apapun yang mereka hadapi. Sesudah dia tidak bersama-sama dengan mereka, para murid akan kebingungan saat menghadapi masalah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberitahu bahwa ia akan meminta Allah Bapa mengirim penolong yang lain. Dalam bacaan Alkitab hari ini ada berbagai istilah yang menunjukkan kepada penolong, yaitu Roh kebenaran, penghibur, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makna kedatangan Roh Kudus menegaskan kepada kita bahwa Allah senantiasa menyertai orang-orang percaya melalui Roh-Nya. Ia selalu imanen, selalu hadir, kapan saja, di mana saja untuk menolong, membantu, menyertai orang-orang percaya. Supaya orang percaya dapat berpikir, bertindak, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dimampukan untuk melawan segala keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Ayat 15 menekankan tentang ketaatan. Kasih tidak terpisahkan dari hidup dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan akan menjawab doa kita pada Tuhan, dan ia berjanji menyertai kita dengan Roh-Nya. Tuhan Yesus akan mengutus Roh penghibur, yaitu Parakletos, bagi yang mengasihi dia. Istilah Parakletos diartikan seorang yang memberikan pertolongan, bantuan, dan membela perkara seseorang dalam pengadilan, sebagai penolong, mediator yang senantiasa mendampingi, berada sangat dekat, dan hidup bersama-sama. Artinya Roh Allah akan senantiasa menyertai umat sepanjang zaman, dan Yesus menjadi pengantara kita pada Bapa. Pada ayat 17 di sini Yesus menggambarkan bahwa Roh Kudus berfungsi sebagai Roh kebenaran, Roh yang senantiasa memampukan
para murid untuk menyatakan kebenaran. Namun dunia tidak mengenal dia dan tidak menerima dia. Hanya orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhanlah yang mengenal dia. Orang-orang percaya pasti senantiasa mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya. Orang-orang percaya pasti senantiasa melihat perbuatan dan karya Tuhan di dalam hidupnya. Pada ayat 18, ayat ini menegaskan tentang penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang percaya sebagai yatim piatu. Oleh sebab itu, kenaikan Yesus ke surga bukanlah perpisahan kepada murid, tetapi Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga bagi orang-orang percaya. Yesus akan datang kelak untuk memberikan upah bagi orang percaya, dan pada ayat 19 menegaskan bahwa hidup di dalam Yesus berarti hidup di dalam keabadian. Hidup kekal itu telah dimulai pada masa kini, dan hidup kekal itu akan dinyatakan pada masa yang akan datang. Pada ayat 20 juga menegaskan tentang parousia, di mana kehidupan orang percaya dipersatukan dalam kehidupan yang abadi, sedangkan pada ayat 21 kembali menegaskan tentang ketaatan sebagai respon kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan hidup dalam ketaatan, dan yang tidak percaya tidak menuruti perintahnya. Roh Kudus berfungsi untuk mengajari orang percaya untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya, ini adalah suatu hal menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, maka melalui perenungan ini kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam hidup ini kesulitan, masalah pasti senantiasa ada dalam hidup kita. Bagaimana kita meyakini dan senantiasa berharap kepada Tuhan, biarlah roh Tuhan yang berdiam dalam hati kita mengajari kita melakukan dan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Baru yang kedua, melalui nats ini Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya, dan bagi kita juga saat ini, jika memang benar kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita pasti akan menuruti perintahnya. Untuk menuruti perintahnya bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus yang akan menolong, yang akan memampukan kita menghidupi firman-Nya. Baru yang ketiga, Roh Kudus berfungsi menolong kita untuk tetap taat kepada Kristus. Ketaatan kepada Yesus terwujud melalui hidup dalam kasih. Mewujudkan kasih bukan hal mudah. Di hadapan para murid ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Tantangan itu adalah kebencian. Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan para pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, murid-murid Yesus dimintanya tetap mengasihi. Oleh karena itu, Ia memberikan pertolongan, yaitu Roh Kudus. Dengan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus dimampukan hidup dalam kasih. Kita pun juga demikian. Ketika mau membuka diri dipimpin Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengalirkan kasih. Baru yang keempat, melalui nats ini juga Tuhan Yesus mau memberikan kita jaminan bahwa walaupun Dia telah naik ke surga, namun Dia tetap ada dan hidup bersama-sama dengan kita, yaitu melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus menyatakan keberadaannya beserta dengan kita selamanya, bahwa kita tidak pernah hidup dan berjalan sendiri. Dalam keterbatasan kita ada Allah yang tak terbatas, yang selalu beserta kita. Dalam kelemahan kita ada Allah yang penuh kuasa, yang selalu bersama kita. Kuasa Allah yang besar ada dalam diri kita. Ini adalah jaminan yang Tuhan sampaikan pada kita, sehingga kita tetap kuat, teguh, dan mampu menjalani hidup dengan tetap memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Baru yang kelima, hidup dalam dunia ini adalah fana, sementara namun di dunia ini kita belajar dan berpengharapan pada hidup yang abadi. Hidup dalam Kristus adalah hidup dalam keabadian. Hidup keabadian itu telah dimulai sejak kini. Oleh sebab itu tetaplah hidup dalam firman Tuhan. Karena hidup dalam Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang terbaik, apa yang berkenan kepada Bapa kita, bukan apa yang berkenan bagi dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan ini, yaitu khotbah dalam Minggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus, ini adalah memberikan pengharapan bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang akan membimbing kita
yang akan menguatkan kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Itu yang dikatakan dalam ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan ini adalah merupakan kekuatan bagi kita. Benar, tanpa kuat kuasa Roh Kudus kita tidak mampu mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tanpa kekuatan daripada Roh Kudus kita tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup di dalam kekudusan sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan, sesuai dengan apa yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menunjukkan kesetiaan, kepatuhan, ketaatan untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka itu tadi yang dikatakan dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka bukti kasih kita kepada Yesus, kita pasti akan melakukan apa yang diperintahkan dalam kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa Yesus berada dalam kehidupan kita, Roh Kudus telah berada dalam kehidupan kita, sehingga dalam segala kehidupan kita terpancarlah bahwa firman Tuhan itu merupakan gaya hidup kita, firman Tuhan itu menjadi kesaksian kita, dan firman Tuhan itu bagian daripada kehidupan kita. Maka kehidupan orang percaya itu adalah aplikasi, itu adalah cerminan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita imani, yang telah kita renungkan dalam segala kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan kita, tapi kita bersama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi penuntun bagi kita, penolong bagi kita, yang selalu memelihara kita, yang selalu menguatkan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari. Dikatakan dalam ayat 1 tadi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Yesus menyatakan itu kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya. Karena apa? Karena dunia ini tidak mengenal Dia, dunia ini pasti tidak akan menerima Dia. Tapi kita sebagai orang yang percaya, yang ada di dunia ini, ketika kita telah percaya kepada Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus, maka kita akan dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Maka ini adalah tugas mulia yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, karena kita memiliki tugas panggilan daripada Tuhan. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen haruslah menunjukkan iman percayanya, haruslah menunjukkan kebenaran yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, sehingga kehadiran kita membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa keadilan, dan menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Maka mari kita harus menerangi dunia ini dengan firman Tuhan, dan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena pintar kita, tapi itu semua adalah karena Roh Kudus, Roh Allah berada di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita, yang menuntun kita, yang mengajari kita, sehingga kita mampu hidup di dalam kekudusan, hidup dalam firman Tuhan, dan mampu juga menjadi saksi akan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini harus kita garis bawahi, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka iman kepada Yesus Kristus itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan pasti ada, pergumulan pasti ada, kegagalan pasti pernah kita hadapi. Tapi walaupun ada pergumulan, walaupun ada tantangan, walaupun kita mengalami kegagalan, tapi yakinlah Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan hanya yang sementara di dunia ini, tapi yang kekal itu juga telah Tuhan sediakan
bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka inilah firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menubuhkan kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa lihat bagaimana kehadiran angin, bagaimana angin bekerja. Maka kita bisa lihat, ya, ketika daunan bergoyang, itu adalah karena kehadiran daripada angin. Demikian juga kita, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita taat kepada Tuhan, itu adalah membuktikan bahwa kita telah hidup di dalam Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, memampukan kita melakukan perintah daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita terima Roh Kudus sehingga kita tetap bersemangat menjalani kehidupan kita. Salam.